Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Pada kesempatan kali ini ya, Mr. K nggak bakal bahas One Piece, One Punch Man atau Hunter x Hunter, melainkan membahas episode pertama dari serial Solo Leveling yang telah diadaptasi menjadi anime. Penasaran? Ya seperti biasa Rek, klik like-nya jangan sampai ketinggalan. Ya semisal udah, Mr. K langsung aja menuju ke pembahasan, oke? Let's go! Solo Leveling merupakan salah satu manhwa populer yang gak cuman digemari di negara asalnya, melainkan di seluruh dunia, termasuk negeri kita. Kayaknya di antara kalian termasuk Misteri sendiri ya, salah satu penikmat serial ini. So, pastinya ekspektasi yang dibangun untuk anime Solo Leveling bisa jadi tinggi. Sebenarnya Misteri masih heran juga, gimana ceritanya Solo Leveling ini pada akhirnya dapat anime. Terus yang garap studio Jepang pula, yakni A1 Pictures. Buat sobat sepuh anime pasti udah gak asing lah sama studio ini, karena pernah garap anime fenomenal pada zamannya, yaitu Sword Art Online. Beruntung banget kan Solo Leveling, yang bikin Mr. K skeptis dulu ini serial susah dapat anime lantaran storynya kalau lagi ngomongin Jepang ya sinis dan pedesnya minta ampun. Persis lah seperti mama kompleks kalau udah transfer informasi. Kayak apa ya? Kayak jelek banget gitu loh Jepang. Ini yang lumrah sih di beberapa story manhwa, gak cuman di Solo Leveling aja, mengingat Jepang dan Korea Selatan punya historis yang panjang Rek. Entah bakal gimana kalau sini diadaptasi, apakah di skip atau tetap digarap gimana adanya. Ya kita lihat aja nanti ke depan lah. Nah, selain dari faktor tadi, rupanya anime Solo Leveling pernah menjadi kontroversi saat perilisan trailernya. Sebab saat dirilis nama dari tiap tokoh diubah jadi nama Jepang. Hal ini langsung diprotes oleh seluruh penggemar. Beruntung ya pihak studio menerima saran ini sehingga dibuatlah dua versi. Untuk penayangan di Jepang menggunakan nama Jepang, sedangkan penayangan global tetap dengan nama Korea Selatan. Wow, platform resmi manapun akan menggunakan versi global sih. Semisal kalian nontonnya malah dapat yang nama Jepang, sudah pasti kalian pembajak handal. Kekhawatiran lainnya ada pada adaptasi plot dari manhwa ke anime. Biasanya ya, project anime manhwa ini cuman jadi sekedar pemuas fandom, sehingga jalan pilihannya adalah memangkas cerita seringkes-ringkesnya. Kita bisa lihat kan dari Tower of God maupun God of High School yang lumayan dapat cutting brutal adaptasi anime. Lantas, dari berbagai kontroversi dan kekhawatiran yang menyelimuti anime Solo Leveling, bagaimana episode pertamanya menjawab semua itu? Ya, jawabannya terbilang cukup memuaskan. Seenggaknya ya udah bikin tenang buat kalian yang mengikutinya ataupun yang baru mengikuti serial ini karena memulai dari anime. Mari kita bahas kronologis berdasarkan story sambil ngasih review sedikit ke sono sini. Oke Rek, di pembukaan cerita, perbedaannya udah langsung kerasa nih. Semisal di versi manhwa, narasi soal Gate dan monster itu langsung relate ke si karakter utama. Maka di anime memberi sesuatu yang berbeda Rek. Mereka memberi gambaran pertempuran di Jeju Island di mana para hunter saling bahu-membahu menghadapi monster, yaitu 3 tahun sebelum latar waktu cerita utama dimulai. Meski terkesan tambahan, namun mengutip dari fandomnya ya, scene ini mengadaptasi versi novelnya, bukan versi manhwa. Di sini mereka menjelaskan soal Gate, kemunculan para monster, kekuatan yang hadir ke para manusia berupa mana, dan bagaimana pemeringkatan berdasarkan kekuatan. Jadi ada peringkat S, A, B, C, D, dan E. S adalah yang terkuat, sedangkan E adalah yang terlemah. Peringkat ini dilihat dari jumlah mana, serta sekuat apa kekuatan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, yang cukup mengejutkan ya, kemunculan beberapa karakter penting termasuk para hunter ranking S. Langsung ditampilin di episode perdana ini, Rek. Mereka muncul ketika para hunter ranking A ke bawah ya mulai kerepotan menghadapi monster. Akhirnya ya, ranking kelas S langsung turun tangan. Siapa aja yang muncul dan di mana seharusnya mereka debut dalam versi manhwa? Ya, pertama ya ada Ensok. Ia harusnya muncul di chapter 89. Kedua, Min Byung-gyu. Perdana tampil di chapter 88. Ketiga, Baek Yoon-ho yang semestinya debut di chapter 47. Terus ada Choi Jong-in, penampilan perdananya berada di chapter 62. Selain mereka semua, masih ada beberapa karakter lain yang juga dimunculin lebih cepat. Misalnya, Ketua Asosiasi Hunter Korea, Go Gun-hye. Harusnya muncul di chapter 63, dan Go Gun-hye hadir bersama asistennya, Woo Jin-chul, muncul di chapter 11. Kemunculan mereka bersamaan dengan pembahasan soal batu magis, yakni hadiah dari keberhasilan mengalahkan monster dari Gate. Batu magis diberi nilai yang sangat berharga, apalagi jika berasal dari monster berlevel tinggi. Harganya akan makin mahal, Rek. Dan pemerintahan Korea Selatan mulai mempertimbangkan untuk menjadikannya sumber energi terbaru. Terus ada Yoo Jin-ho yang kehadirannya itu di chapter 18. Dan yang paling mengejutkan buat misteri pribadi ya adalah Cha Hae-in. Hunter Rank S juga langsung debut di episode perdana dengan aksi yang memukau. Visualnya dibikin hot lah. Mengingat harusnya ia debut di chapter 68.
Kemunculan mereka terasa bukan upaya memotong cerita rek, tapi sambil melengkapi narasi perihal gimana sistem dunia solo leveling bekerja. Makanya ya diselipi pembahasan soal batu sihir, gate, monster, dan peringkat hunter, sehingga semuanya kelihatan lebih natural. Serta ini gak merusak cerita kok. Mungkin buat naikin hype pengikut setia manuanya juga, mengingat di season perdana ya, semisal gak dipotong bisa aja kan nama-nama tadi gak sempet muncul. Terus kita lanjut rek, menyorot sang tokoh utama Sung Jinwoo, seorang hunter rank E, bahkan disebut sebagai hunter terlemah di dunia. Kehadiran Sung Jinwoo bahkan bisa memberi rasa lega kepada hunter lantaran itu menjadi tanda gate dan dungeon yang bakal mereka jelajahi bukanlah dungeon yang berbahaya. Nah, Sung Jinwoo gak punya pilihan lain selain menjadi hunter, lantaran ia menganggap dirinya gak punya bakat, tapi keluarganya membutuhkan uang, yaitu untuk perawatan ibunya di rumah sakit serta adiknya yang sebentar lagi kuliah. Saking lemahnya Sung Jinwoo ya, ia digambarkan akan selalu mengalami luka parah walaupun selama ini dungeon yang ia jelajahi cuman di kisaran rank terendah. Malahan ia sampai harus dirawat di rumah sakit berminggu-minggu cuman karena hal ini. Kali ini akan menjelajahi dungeon rank D bersama dengan para hunter lain yang dipimpin oleh Song Chiul. Sung Jinwoo tetap melangkah maju walau banyak yang membicarakan soal kelemahannya. Terus satu-satunya bisa dibilang memberi kesan positif ke Sung Jinwoo hanyalah Lee Jue, hunter rank B dengan kekuatan healer yang selama ini selalu menyembuhkan Sung Jinwoo. Ia selalu menyembuhkan sang MC yang terluka parah dan sangat peduli padanya sehingga terus-terusan menyarankan agar Sung Jinwoo berhenti menjadi hunter meski selalu ditolak oleh Sung Jinwoo re. Tapi MC kita yang satu ini ya, emang lemahnya kebangetan re di awal cerita ini. Biasa masih di awal-awal sih. Ngelawan goblin aja Sung Jinwoo nggak sanggup, bahkan hampir terbunuh sama goblin antah berantah. Kalau nggak ditolong ya udah koit dari awal. Terus penjelajahan dungeon terasa aman sampai salah satu dari anggota party menemukan sesuatu yang disebut sebagai dungeon ganda. Nah, karena kurangnya informasi, sebenarnya partian ini sempat ragu buat masuk lebih jauh serta mau menunggu bantuan dari pusat. Tapi karena tergiur hadiah yang didapat, keputusan menjadi terpecah sehingga dilakukanlah pengambilan suara. Sung Jinwoo sebagai suara penentu memutuskan untuk setuju dan mereka pun menjelajah lebih jauh. Sampailah mereka di suatu aula super besar dengan rangkaian patung mengelilingi mereka. Dan terdapat satu patung terbesar yang cukup menyeramkan di sono re. Lee Jue menyampaikan kekhawatirannya karena melihat mata dari patung terbesar sempat bergerak. Namun Sung Jinwoo masih menganggap enteng kalau itu hanyalah halusinasi. Terus suasana makin mencekam, begitu pintu aula tiba-tiba tertutup ya, dan salah satu anggota party yang mencoba kabur, dihabis secara brutal oleh patung yang selama ini dikira cuman pajangan. Sung Jinwoo akhirnya menyadari situasi telah melampaui kata berbahaya. Mengandalkan pengalaman yang telah berulang kali mendekati kematian, ia bahkan bisa dengan segera menyuruh seluruh anggota party menunduk untuk saat kemudian serangan besar menghanguskan anggota party lain. Well, semisal Sung Jinwoo tak menyadari ini ya, semua udah pasti rata re. Patung besar yang selama ini diabain oleh sang MC ya, akhirnya mulai menatap ke para anggota party. Dan permainan dimulai. Aksara kuno yang memberi informasi soal harus menuruti perintah yang mulia juga telah dibaca. Episode 1 kemudian ditutup dengan aura patung besar atau Statue of God bersiap untuk memulai aksinya re. Sang God of Meme ini re. Oke, itulah dia tadi gambaran episode pertama anime Solo Leveling. Mari kita komentari dulu soal kualitas animasinya. Mulai dari pertarungan di Jeju Island sampai momen bertemu Statue of God, semuanya disajikan dengan sangat apik. Apalagi yang cahain nangkep pencopet ya, top banget gerakannya maksudnya. A1 Pictures memang selalu bisa memberikan hal yang bagus kalau soal action. Pengalaman di SAO kayaknya udah cukup menggambarkan dan berhasil disajikan dengan baik pula di Solo Leveling. Toh ini juga masih ada kaitannya, sama kan? Sama-sama kayak tengah untuk ngegame ya. Next soal sajian cerita ya. Walau awalnya skeptis, ini bakal cuma jadi pemuas fandom, ternyata mereka sama sekali gak motong dari cerita manhwa. Malah sebaliknya ada banyak tambahan yang on point seperti yang Mr. K sebutkan sebelumnya. Ya, semoga No Cut Stories ini terus berlanjut dan konsisten, mengingat cerita Solo Leveling yang agak sedikit kompleks. Karena Solo Leveling terdiri dari 179 chapter, harusnya masih cukup realistis anime ini bisa jadi project jangka panjang. Dan ini bakal memuat semua cerita dan diadaptasi sampai selesai. Seenggaknya ya, butuh 4 atau 5 season dari hitungan kasar Mr. K kalau mau benar digarap sampai habis. Semoga sampai habis sih. Oke, melihat gimana episode satunya gak memangkas cerita dari chapter 0 sampai awal chapter 4, mari berharap ya Solo Leveling bukan project anime manhwa ikut-ikutan. Mungkin yang kurang dari Mr. K pribadi ya kualitas backsoundnya aja sih. Bukan bermaksud bilang nggak kurang, tapi emang masih kurang nendang lah. Baru bagusnya pas di momen Statue of God secara visual dan sound
kelihatan momen paling memorable sih, karena ini adalah meme paling terkenal, Re. Oke, so mungkin itu aja breakdown Mr. K soal Solo Leveling. Intinya, episode perdana harusnya udah cukup memuaskan buat para fans ataupun yang baru nonton. Kalian sendiri gimana? Apakah puas pada episode 1 Solo Leveling? Monggo kasih komentar dan pendapat kalian di kolom cuit ya. So, see you next time. Adi Sekarang Melos, stay safe everyone. Salam Animedia.